Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid di bab yang ke-10 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau, yaitu la yudbah lillahi bimakan yudbau fihi li ghairillah. Larangan menyembelih di tempat yang di sana pun disembelih hewan-hewan diperuntukkan selain Allah Azza wa Jalla. Pekan yang lalu kita baru saja memasuki hadis yang dibawakan oleh penulis dari Thabit ibn Dhahak radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ia berkata, nadhara rajulun an yanhira ibilan bibuwana fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Qalu la. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadrik
fa innahu la wafa'a linadharin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduh ala syartihima. Seseorang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buwanah, sebuah tempat, yakni fasa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini apakah saya harus tunaikan nazar? Faqal, lalu beliau berkata, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Apakah di Buwanah yang kau akan menyembelih seekor unta ada berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Para sahabat yang mendengar menjawab tidak. Qala, beliau berkata, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim. Apakah di Buwanah ada hari raya di antara hari raya orang-orang jahiliyah di sana? Para sahabat menjawab, la, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrik. Kalau begitu tunaikanlah nazarmu, tepatilah nazarmu, kerjakanlah nazarmu, yaitu engkau akan menyembelih seekor unta di tempat yang bernama Buwanah. Fa innahu la wafa'a li nadharin fi ma'siyatillah. Yang tidak boleh ditunaikan nazar, dikerjakan nazar adalah di dalam kemaksiatan kepada Allah. Adapun yakni menyembelih seekor unta bukan kemaksiatan. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh kita bernazar dengan hal-hal yang kita tidak memilikinya. Ya, seperti saya akan terbang, saya akan menyelam di lautan tanpa alat selama 2 hari 2 malam. Itu hal-hal yang tidak disanggupi oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya. Ikhwan, sampai di sini kemarin kita membacakan hadisnya dan kita sudah sedikit menjelaskan makna mujmal global dari hadis ini, termasuk pengertian nazar dan juga bagaimana cara menepati melaksanakan nazar-nazar, hukum dari nazar. Ya, hukum dari sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Arti dari nazar adalah Pak Bagas, arti dari nazar adalah seorang mewajibkan atas dirinya sendiri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang pada hakikatnya syariat tidak mewajibkan atas dirinya. Iya. Di nazar adalah, dan jadi nazar adalah ilzamul mukallaf ta'atan lillah malam tajub alaihi bi asli syar'i. Nazar artinya adalah ketika seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri kepada dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri ta'atan lillah, sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah, yang hal tersebut tidak diwajibkan oleh syariat, itu nazar. Ketika seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah, yang sebenarnya itu tidak diwajibkan oleh agama, tidak diwajibkan oleh syariat, itulah yang disebut sebagai nazar. Dan sudah kita contohkan seperti seseorang apabila dia memiliki anak, lalu dia mengatakan, kalau saya memiliki anak,
maka saya akan membangun panti asuhan bagi orang-orang miskin. Kalau saya memiliki anak, saya akan menyantuni 1000 anak yatim. Saya akan memberi makan 1000 anak yatim. Itulah yang disebut sebagai nazar. Yang pada hakikatnya syariat tidak pernah sebelumnya mewajibkan kepada orang tersebut memberi makan 1000 anak yatim, tapi dia sendiri yang mewajibkannya. Kalau dia memiliki anak, dia sendiri yang mewajibkan untuk membangun panti asuhan kalau dia memiliki anak. Itulah yang disebut sebagai nazar. Itu wajib untuk ditunaikan. Dan itu wajib untuk ditunaikan, wajib untuk dilaksanakan. Membangun panti asuhannya wajib baginya. Memberi makan 1000 anak yatim wajib atas dirinya, karena dia sudah bernazar, mewajibkan atas dirinya sendiri. Yang sebelumnya tidak diwajibkan oleh syariat, tapi karena dia sudah nazar, wajib baginya untuk melaksanakannya. Kalau dia tidak bisa, tidak mampu untuk melaksanakannya, maka dia wajib membayar kafarah, membayar denda. Apa dendanya? Yang pertama, memberi makan kepada orang miskin sebanyak 10 orang. Kalau tidak sanggup juga, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak sanggup juga, berpuasa selama 1 bulan atau 30 hari. Kafaratul yamin, untuk membayar kafaratul yamin, seperti itu. Nazar gitu. Wajib untuk ditunaikan. Kemudian nazar hukumnya dijelaskan oleh para ulama adalah makruhun, tidak disukai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innan nazar la ya'ti bi khairin, innama yustakhraju bihi minal bakhil." Sesungguhnya nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Hanya saja nazar itu keluar dari orang yang pelit, bakhil. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Innan nazara la ya'ti bi khairin, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Hanya saja nazar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari orang yang pelit. Dari sinilah para ulama mereka menjelaskan hukum dari nazar adalah makruh, tidak disukai. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, tidak harus menunggu keinginan kita ditunaikan dulu oleh Allah, dikabulkan dulu oleh Allah. Sisi inilah yang dikatakan nazar keluar dari orang yang pelit. Kalau dia sembuh baru dia beribadah. Kalau dia sembuh baru dia bersedekah. Kalau dia memiliki anak baru dia membangun masjid. Kalau dia misalkan dilancarkan urusannya yang dia inginkan oleh Allah, baru dia begini dan seterusnya. Di sisi itulah dikatakan nazar bersumber dari orang yang pelit. Kenapa? Karena dia tidak beramal soleh, melainkan tunggu dulu Allah menunaikan keinginannya, mewujudkan keinginannya, baru dia bersedekah, baru dia membangun masjid, baru dia menyantuni anak-anak yatim dan seterusnya. Itu hukum nazar, makruh. Baik, tadi arti nazar. Kemudian denda bagi orang yang tidak membayar nazarnya. Kemudian di pekan yang lalu kita menjelaskan tentang makna Id, arti dari Id.
arti dari Id. Id memiliki dua makna, ada Id zaman, ada Id makan. Id yang berkaitan dengan waktu, ada Id yang berkaitan dengan tempat. Id artinya adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Ada Idul zaman, ada Idul zaman, ada Idul makan. Ada Id yang berkaitan dengan tempat, selalu didatangi berulang-ulang, seperti Baitullahi Al-Haram, seperti Ka'bah Baitullah, itu didatangi di tiap-tiap waktu tertentu. Ada Id yang berkaitan dengan zaman, waktu. Ada Id yang berkaitan dengan tempat. Di tempat ini didatangi berulang kali. Masuk juga padanya Baitullahi Al-Haram, masuk juga Ka'bah. Itu Id, tempat yang selalu didatangi berulang-ulang, dan ada waktunya yang selalu didatangi ketika haji secara khusus. Seperti Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri adalah Id yang berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Selalu terulang setiap tahun. Selalu terulang setiap tahunnya. Idul Fitri dengan Idul Adha, itu makna dari Id. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Thayyib. Wal muradu bihi huna, Thayyib. Dibawakan di sini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang makna Id. Ada nggak di situ? Coba pinjam. Ada di halaman berapa ini? 285. 285. Ya betul. Baik. Apa Ansor ambil kitab Fathul Majid Ustadz yang ada di sebelah kanan, sebelah sini, paling kanan. Coba lihat itu, mana dia? Aduh, bukan, sebelahnya mungkin. Sebelah, coba sebelahnya lihat. Ambil aja. Nah, betul. Baik, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang arti Id. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-Idu ismun lima ya'udu minal ijtima'il 'am ala wajhin mu'tadin 'aidun imma bi'audis sana atau bi'audil usbu' atau syahri wa nahwi dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan arti dari Id. Id ismun lima ya'udu minal ijtima'il 'am. Id adalah sebuah kata yang ia selalu terulang untuk berkumpul di dalamnya. Jadi Id adalah artinya yang terulang, dan di sana ada perkumpulan, berkumpul.
Makanya Idul Fitri dengan Idul Adha selalu terulang. Imma bi'adus sana, ada kalanya itu terulang setiap tahun. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, selalu terulang dia setiap tahun. Ada yang setiap minggu, bisa juga bermakna itu tuh selalu terulang setiap minggu. Setiap pekan tuh terulang. Nih. Wallahu a'lam ya, di pekan yang lalu saya sebutkan juga. Wallahu a'lam, saya nggak tahu kesahihannya. Wallahu a'lam, nanti bisa dicek. Disebutkan dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa hari Jumat adalah Idul Muslimin fi kulli usbu'in, yaitu hari raya umat Islam pada setiap minggunya, pada setiap pekannya, yaitu hari Jumat. Wallahu a'lam. Ya, ada disebutkan seperti itu, tapi saya belum tahu kesahihannya ya. Wallahu a'lam. Jadi ada Id yang terulang setiap tahun, ada Id yang terulang setiap minggu, setiap pekan tuh terus selalu terulang. Itu makna Id. Awis syahri, ada juga yang setiap bulannya terkumpul, setiap bulan selalu terulang. Ini arti dari Id. Arti dari Id ya. Dia hal yang terulang setiap tahun, setiap minggu bisa, setiap bulan juga bisa, mungkin setiap hari juga bisa. Itu disebut sebagai Id. Wal murad bihi huna al-ijtima'ul mu'tad min ijtima'i ahli jahiliyah. Adapun Id yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebiasaan berkumpulnya orang-orang jahiliyah, baik dalam peribadahan mereka di tempat itu, buana, atau yang lainnya. Karena kan beliau mengatakan hal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di buana itu ada hari raya atau ada sesuatu yang sering terulang di situ dari perkumpulan-perkumpulan orang-orang jahiliyah. Jadi Id yang dimaksud di sini adalah adakah mereka berkumpul di buana itu dari orang-orang jahiliyah ini? Karena di buana ini seorang sahabat tadi akan menunaikan nadarnya, yaitu menyembelih seekor unta. Maka Rasul bertanya dulu, di situ ada enggak mereka jahiliyah menyembelih sesembilan-sembilan mereka yang ditujukan kepada selain Allah? Aman, pertama enggak ada. Kemudian ditanya juga, ada enggak perkumpulan mereka di tempat itu? Yang mereka berkumpul nggak di situ? Itu orang-orang jahiliyah? Nggak juga. Fal'id yajma'u umuran minha yaumun 'aid ka yaumil fitr wa yaumul jum'ah wa minha ijtima'un fi wa minha a'malun tattabi'u dhalik minal ibadat awil adat. Waqad yakhtassul 'idu bimakanin bi'aini wa qad yakunu mutlaqan wa kullu min hadhil umuri qad yusamma 'idan faz-zaman ka qaulin nabi alaihi salatu wassalam fi yaumil jum'ah inna hadha yaumun ja'alahu Allah lil muslimin 'idan wal ijtima'u wal a'mal ka Ibnu Abbas syahidtul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman di sini rahimahullah tentang arti Id secara luas. Baca Adit. Mana aja boleh, halaman 1003 juga boleh. Dari tadi di sini. Mana astagfirullahaladzim, Adit. Apa-apa. Malu bertanya? Kalau mau bertanya, suruh jalan. Ya itu dia, baca Pak Adit. Nah, pelan-pelan deh. Santai aja, Dit. Bahasa Indonesia kok itu.
Id adalah sebuah nama perkumpulan umum yang terulang secara rutin dan biasa. Bisa bertahun atau per minggu atau per bulan atau yang semacamnya. Yang dimaksud di sini adalah pertemuan rutin dari pertemuan orang-orang jahiliyah. Hari raya mengumpulkan beberapa perkara. Hari raya itu terkumpul padanya makna Id beberapa perkara. Pertama, di antaranya hari yang kembali seperti hari Fitri dan hari Jumat. Di antaranya berkumpulnya orang-orang di dalamnya. Di antaranya ibadah-ibadah dan adat-adat serta perbuatan-perbuatan yang mengiringinya. Terkadang hari raya diadakan secara khusus di sebuah tempat. Terkadang mutlak semua perkara ini bisa dinamakan hari raya. Berkaitan dengan waktu adalah seperti sabda Nabi SAW tentang hari Jumat. Baca aja. Inna hadza yaumun qad ja'alahu Allahu lil muslimina aida. Sesungguhnya hari ini telah Allah jadikan sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Jadi di hadis yang dimaksud tadi hari Jumat sebagai Id kaum muslimin. Allahu a'lam. Terus kesohiannya terus. Yang berkaitan dengan perkumpulan dan perbuatan seperti ucapan Ibnu Abbas, syahidul aida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini Id yang berkaitan dengan zaman ya, seperti hari Jumat, tadi Idul Fitri, Idul Adha. Ada Id yang berkaitan dengan tempat. Tadi waktu kan, zaman. Ada Id yang berkaitan dengan tempat. Ya, tempat itu selalu didatangi gitu, berulang-ulang. Ada juga makna Id seperti itu, makna Idul makan, Id yang berkaitan dengan tempat. Baca contohnya seperti terus bawahnya dan berkaitan dengan tempat adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu quburi aida, jangan menjadikan kuburku sebagai tempat Id. Kadang lafaz Id merupakan nama untuk kumpulan hari dan perbuatan di dalamnya. Inilah yang umum seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'huma ya Aba Bakri fa inna likulli qaumin ida. Biarkan keduanya wahai Abu Bakar, karena setiap kaum mempunyai hari raya Id. Toyib ini tentang Id ya, Id zaman ada Id makan. Surut Toyib ini penjelasan dari para ulama tentang arti Id. Jadi dia hal yang selalu terulang, di situ berkumpul. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu Id zaman. Ada Id makan berkaitan dengan tempat, seperti Ka'bah itu selalu didatangi. Ka'bah oleh para jamaah haji, itu Id juga, Id makan, tempatnya selalu datangi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah agar kuburannya tidak dijadikan Id, agar kuburannya tidak dijadikan Id, itu tempat yang selalu didatangi berulang-ulang. Tempat yang selalu didatangi berulang-ulang untuk beribadah di sisi kubur beliau. Ya, beliau berdoa, la tattakhidhu qabri idan, ya Allah, dan jangan juga engkau jadikan kuburanku sebagai Id, sebagai tempat yang selalu didatangi berulang-ulang di situ. Adapun memberikan salam kepada beliau diperbolehkan. Tuh, memberikan salam kepada beliau diperbolehkan. Tapi bukan niatnya hanya untuk itu saja. Makanya disebutkan oleh para ulama ketika orang yang berhaji ke kota Madinah, tidak ada salahnya untuk memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada dua sahabat yang ada di sisinya, Abu Bakar dan juga Umar. Ya, namun tidak boleh kita mengkhususkan bepergian hanya untuk datang ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dari sabda beliau, la tattakhidhu qabri idan, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai Id, tempat yang selalu dikunjungi secara berulang-ulang terus di situ. Wa qad yakunu lafdzul Id isman li majmu' al-yaum. Ini sudah disebutkan tadi bacanya oleh Adib tadi. Qala al-musannif, kemudian
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan wa fihi, dalam hadis ini istifsalul mufti wal man'i minal wafa bin nadar bimakanin idul jahiliyah walau pada zawali. Dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bagi seseorang yang ditanya untuk memperinci bentuk pertanyaan dari orang yang bertanya. Ada orang bertanya, kita tanya. Ya, seorang ulama atau mufti ketika ditanya oleh orang tentang sebuah hukum, bagaimana hukumnya ini dan seperti ini, maka ditanya gitu, Ustaz, apa hukumnya menyembelih ayam? Boleh bagi dia bertanya, ayam siapa yang kau sembelih? Ayam tetangga Ustaz, haram, nggak boleh. Itu boleh seperti ditanya. Ya, ayam siapa yang kamu sembelih? Ayam tetangga saya. Maka dijawab tidak boleh. Istifsal mufti. Ya, boleh bagi seorang yang ditanya untuk memperinci. Ya, seorang mufti yang berfatwa dia memperinci bertanya gitu. Maka ini diperbolehkan. Dan dalam hadis ini juga terdapat yaitu menutup pintu kepada kesyirikan. Wa tarku musyabahatil musyrikin wal man'u mimma huwa wasilah ila dzalik. Ya, dalam hadis ini juga ada sadduz dzari'ah, itu menutup pintu wasilah-wasilah yang membawa kepada kesyirikan. Di antaranya dilarang menunaikan nazar, menyembelih di sini di tempat yang biasa juga di tempat itu disembelih kepada selain Allah. Maka nggak boleh. Ditanya dulu oleh Rasul, ada nggak di situ mereka menyembelih orang-orang jahiliyah untuk tuan-tuan mereka? Nggak ada. Ada nggak di situ tempat perayaan mereka? Dijawab lagi, tidak ada. Aufu bin nadrik. Sudah, sekarang sembelihlah di situ. Di buana itu boleh. Jadi menutup pintu dari wasilah, hal-hal yang membawa kepada bahaya yang lebih besar, kesyirikan dan yang lainnya. Dan juga dalam hadis ini terdapat meninggalkan hal-hal juga yang menyerupai kelakuan orang-orang musyrikin. Ya, kita tidak boleh untuk bertasyabbuh mengikuti orang-orang musyrikin. Mereka biasa menyembelih di sana, maka kita jangan menyerupai mereka. Menyembelih juga di tempat mereka menyembelih kepada selain Allah. Sebagaimana kita tidak boleh sholat ketika matahari baru saja terbit dan juga baru ingin tenggelam untuk matahari. Tunggu dulu. Itu menutup pintu dari menyerupai para penyembah matahari. Ketika mereka melihat matahari terbit langsung sujud kepada matahari. Maka muslimin dilarang untuk sholat di waktu tersebut. Adapun yang namakan sholat syuruk atau sholat isyrok lah macam-macam, itu menunggu dulu matahari sampai terbit dan tunggulah kira-kira 10 menit setelah terbit lah baru boleh sholat syuruk itu. Biasa suka ada jadwal di jadwal suatu ada sholat isyrok gitu kan. Syuruk itu apa namanya, terbitnya matahari, itu perkiraan, itu kan hisab ya, perkiraan. Ketika matahari terbit maka kita tidak boleh untuk sholat di situ. Tunggu dulu agak meninggi sedikit, baru kita sholat. Ya, baru kita boleh untuk sholat sunnah itu. Itu kan biasa mereka yang mengamalkan dari subuh dia tidak keluar masjid, di subuh itu dia berzikir pagi atau membaca Al-Quran atau menuntut ilmu, tunggu matahari terbit lalu sholat, ketika agak tinggi sedikit sholat 2 rakaat gitu. Itu pahalanya seperti orang yang umroh. Jadi ini santri di sini misalkan sampai jam 6:30 ya, 6:30 sebelum nulis, nah itu sholat 2 rakaat, namanya sholat syuruk itu. Sholat ketika matahari terbit, tapi tunggu dulu. Nah, kita kan di masjid nih dari subuh, kemudian kita di sini halaqah Quran. Nah, kira-kira pukul di sini 6:05 juga sudah terang. Itu sholat syuruk di situ. Pahalanya seperti umroh sempurna, seperti pahala umroh gitu. Tamatan, sempurna. Di riwayat Abu Daud. Jadi cara mengamalkannya sholat subuh, kemudian tidak keluar masjid, di situ beribadah, baik zikir, baca Quran, baca buku, nuntut ilmu. Tunggu matahari terbit, keluar matahari
Tunggu lagi, agak meninggi sedikit baru sholat 2 rakaat, baru mendapatkan pahala tadi seperti umroh sempurna. Baru pulang ke rumah smokul, mandi berangkat kerja gitu. Tapi ketika matahari baru terbit dilarang untuk sholat, saddun lidzari'ah, menutup pintu ya kepada penyembahan kepada matahari, dan juga menyerupai orang-orang yang mereka menyembah kepada matahari karena mereka sujud ketika matahari terbit. Kita nggak boleh tutup pintu itu, jangan. Islam melarang. Sama juga dengan kasus ini, kalau di tempat itu biasa disembelih sesembelihan kepada selain Allah, jangan kamu sembelih juga sembilanmu di situ, karena menyerupai siapa? Orang-orang jahiliyah. Ya nanti orang jahiliyah akan membenarkan perbuatannya, sama apa-apa juga berarti menyembelih di sini. Tuh lihat si muslim juga menyembelih sama seperti kami, membuat mereka lebih percaya diri jadinya. Tinggalkan, nggak boleh. Di situ ada hari perayaan mereka, tinggalkan, kita jangan di situ. Ya makanya kalau ada perayaan-perayaan orang-orang musyrikin, kita tidak boleh untuk mengikutinya, melihat acara mereka atau datang di dalam acara-acara mereka. Nggak boleh nonton pertunjukan mereka di hari raya mereka, nggak boleh. Hari raya orang-orang kafir, musyrikin. Dari kesenian-kesenian mereka yang di situ berhala dimainkan oleh orang, dimasuk di dalam, kita nonton di situ, warnanya merah semuanya. Banyak kan di sini ada yang seperti itu. Kalau muslimin ikut di hari raya itu menonton, nggak boleh. Dari kesenian mereka itu biasa dimainkan oleh 2 atau 3 orang. Ada tiang-tiangnya, lompat di satu tiang ke tiang yang lain. Tahu kan itu? Kita nggak boleh melihat, bergembira di hari itu, di hari mereka sedang melakukan hari rayanya itu. Juga hari raya yang lain dari hari raya orang-orang kafir, jangan kita ikut di situ, jangan bergembira di hari tersebut, kita hindari mereka. Jangan ikut-ikut di situ, ikut makan bersama mereka, ikut memakai aksesoris atribut mereka, nggak boleh. Bergembira dengan hari raya orang-orang kafir, kita ikut situ, jangan. Sudah, kita bagaimana? Kita seperti hari-hari biasanya saja sudah, berkegiatan seperti hari-hari biasa sudah. Jangan ada rasa gembira, itu menutup pintu dari kesyirikan, itu terjatuh kepada kesyirikan yang lama-kelamaan mungkin kalau dibiarkan akan pure bersama mereka, sudah membenarkan lama-lama membenarkan acara mereka itu sudah biasa aja kok, tidak merusak akidah kita, santai aja. Begitu nanti lama-lama mengucapkan selamat kepada mereka, dan lama-lama membenarkan agama mereka, sudah nggak apa-apa, agamanya sama saja kok dengan kita, sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama mengajarkan kedamaian. Itu lama-lama akan seperti itu seorang muslim. Nggak boleh, karena ini berurusan dengan prinsip agama kita. Ya bukan berarti kita kasar kepada mereka, tidak. Bukan berarti kita menghancurkan hari raya mereka, tidak. Bukan berarti kita rusuh di hari raya mereka, enggak, tidak seperti itu. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan musyrikin, karena ini prinsip kita di dalam beragama. Sorry, kita nggak bisa kalau untuk ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Ditutup pintu ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tarku musyabahatil musyrikin wal man'u mimma huwa wasilah ila dzalik. Dan juga beliau melarang hal-hal yang dapat membawa kepada kesyirikan. Dilarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau meyakini keyakinan-keyakinan yang akan membawa kita kepada kesyirikan atau kekufuran. Nggak boleh, jangan. Selesai. Tidak boleh ikut-ikutan. Kemudian beliau mengatakan aufu bin nadrik. Setelah dijelaskan oleh penanya, nggak ada di situ perayaan mereka di Buwana ini. Nama sebuah tempat ya, Buwana. Tidak ada perayaan mereka. Tidak ada juga di situ mereka menyembelih, nggak ada di situ. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aufu bin nadrik, sudah tunaikan nazarmu itu, yaitu sembelihlah seekor unta di Buwana itu. Sembelihlah seekor unta di
buana, karena dia bernazar ingin menyembelih seekor unta di sebuah tempat yang namanya Buana. Buana itu nama sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah, disebutkan para ulama. Falamma qalu la qala awfi bin nadri wa hadha yaqtadi anna kaunal buq'ah makanan li'idihim aw biha wathan min awthanihim mani'un min adzabhi biha adzabhu apa adzabhu ya adzabhu wan nadharu wa ghairu dzalik apa wadzabhu menyembeli wan nadhar nadhar wal apa wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatha wadzabhu wan nadhru wa ghairu dzalik min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Ni adzabhu biha walau nadharahu qaluhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Hasan sini Al-Syekh wa hadza yaqtadi anna kana buqah makanan li'idihim aw biha wasanun min awthanihim mani' min adzabi biha. Dari hadis ini berkonsekuensi bahwasanya tempat yang di situ ada perayaan orang kafir dan juga ada berhalanya orang kafir di sana, maka dilarang kita untuk menyembelih di situ. Dilarang kita untuk menyembelih di situ. Seperti di hadis ini kan kita nggak boleh. Ya kalau kita menyembelih misalkan di mana? Di berhala mereka, kita menyembelih di depan berhala mereka, boleh atau tidak? Nggak boleh, walaupun dalam rangka menunaikan nazar. Walaupun dalam rangka menunaikan nazar, kita ingin menyembelih di kelenteng misalkan, boleh atau tidak? Nggak boleh, karena itu tempat ibadahnya mereka. Kita ingin menyembelih di pohon yang dikeramatkan oleh manusia, disembah oleh manusia, boleh nggak di situ? Nggak boleh, walaupun kita nazar di situ nggak boleh, dilarang. Jangan sembelih di sana, tapi di tempat yang lain, jangan di situ, karena menutup pintu dari terjatuh kepada kesyirikan. Dan sabda beliau, fa innahu la wafa linadharin fi ma'siyatillah dalilun ala anna hadza nadharu ma'siyatin law qad wujida fil makan ba'dul mawani wa makana min nadhal ma'siyah fala yajuzul wafa'u bihi bi ijma'il ulama. Nabi melarang dari menunaikan nazar yang itu adalah kemaksiatan. Contohnya bagaimana? Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan bangun diskotik. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan mentraktir rokok untuk seluruh kaum muslimin. Ini nggak boleh. Ini nazarnya adalah nazar yang kemaksiatan, nggak boleh. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan traktir seluruh lorong ini dengan rokok. Saya kasih rokok mereka semua. Terus saya belikan cap tikus semuanya satu lorong. Kalau saya sembuh dari sakit saya, itu nazar bukan nazar, tapi nazar yang batil, nazar yang batil, nggak sah, tidak boleh untuk ditunaikan, karena itu nazarnya maksiat. Sama juga dengan meninggalkan kemaksiatan, nggak usah nazar. Meninggalkan kemaksiatan itu wajib, nggak usah begini. Nanti kalau saya punya anak, saya akan meninggalkan berjudi, saya akan tinggalkan itu judi. Kalau saya punya anak, itu bukan nazar. Wajib bagi dia untuk bertaubat, tidak usah pakai ebel-ebel, nggak usah pakai nazar, wajib ditinggalkan, itu kemaksiatan. Nggak ada urusannya dengan kau punya anak atau sembuh dari sakit, bertaubat tinggalkan. Nggak boleh nazar seperti itu, bukan nazar itu kalau yang tadi. Nantilah kalau anak saya sembuh, baru saya akan meninggalkan perjudian, baik yang online atau yang offline saya akan tinggalkan. Itu nggak boleh, itu bukan nazar, tapi itu kemaksiatan yang wajib untuk ditinggalkan. Nazar itu tadi contohnya, nanti kalau saya punya anak, saya akan bangun masjid, saya akan menyantuni 1000 anak yatim, itu nazar, wajib untuk ditunaikan.
Karena itu nazarnya bukan kemaksiatan. Bangun masjid kemaksiatan bukan? Bukan. Sebuah kebaikan, amal soleh. Memberi makan 1000 anak yatim, amal soleh bukan? Amal soleh wajib untuk ditunaikan bagi sama dia. Wajib itu, harus. Tapi kalau yang tadi contohnya, nanti kalau saya semudah sakit saya akan tinggalkan rokok, nggak mau lagi saya ngerokok. Itu kemaksiatan ini rokok. Merokok adalah kemaksiatan, nggak boleh. Maka tidak perlu nazar yang langsung tobat tinggalin. Baik, paham ya? Yang kedua, ini nazar maksiat. Nanti kalau saya diterima sebagai caleg, saya akan buatkan tempat perjudian. Setiap lorong 3 saya buatkan, nggak tanggung-tanggung. Setiap lorong 3 saya bikin tempat perjudian, supaya asyik kalian, nggak usah jauh-jauh. Itu nazar, tapi nazar yang batil kata para ulama. Karena itu nazar yang bentuknya kemaksiatan, batal sudah nazarnya. Nah, kemudian para ulama mereka berselisih, wajib tidak baginya untuk membayar denda. Wajib tidak baginya untuk membayar denda. Sebagian ulama mengatakan enggak, karena itu nazarnya udah enggak sah dengan sendirinya, batal udah, enggak ada denda-dendaan. Sebagian para ulama mengatakan wajib baginya untuk membayar denda, karena dia tidak melaksanakan nazarnya, wajib baginya untuk bayar denda. Dan inilah pendapat Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin rahimahumullah. Ke situ condongnya wajib bagi yang bernazar walaupun maksiat untuk membayar denda juga kafaroh. Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, kalau nggak bisa juga puasa selama 1 bulan. Nanti bersisi lagi 1 bulannya berturut-turut atau tidaknya. Tuh belajar agama ya kan, perlu apa? Keseriusan, ketelitian. Kalau nggak dicatat mah udah selesai aja. Hati-hati dalam mempelajari agama ini, jangan main-main. Perlu apa? Keseriusan. Berselisih tadi orang yang tidak menunaikan nazar kemaksiatan itu aja berselisih. Ada yang mengatakan nggak usah bayar, kata para ulama. Ada yang mengatakan bayar, tetap bayar. Apa bayarnya, kafaronya? Ngasih makan 10 orang miskin. Nggak bisa 10 orang miskin beliin baju, pakaian. Kalau nggak bisa juga puasa 1 bulan. Nah di sini pecah lagi, harus berturut-turut atau tidaknya. Ya Rafi, itu nazar yang maksiat. Allah alam. Ya, pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama adalah wajib baginya untuk membayar denda nazarnya itu walaupun berbentuk kemaksiatan. Adapun kalau nazar yang bukan maksiat, itu nggak ada perselisihan di kalangan para ulama, wajib baginya untuk menunaikan. Kalau nggak bisa, bayar denda kafaroh. Saya akan bangun masjid, dia nggak bangun masjid, nggak ditunaikan tuh nazarnya, wajib baginya untuk membayar denda. Kamu bayar denda, ngasih makan 10 orang miskin. Nggak bisa juga belikan pakaian kepada mereka, mereknya terserah. Ya kan, pekan lalu kan kita sebut merek banyak bener ya. Kemudian kalau nggak bisa juga berpuasa selama 30 hari, berselisih berturut-turut atau tidaknya. Itu dia denda kafaratul yamin maksudnya. Toib. Di sini disebutkan kata Nabi tidak ada penunaian nazar pada hal yang sifatnya maksiat, pada sesuatu yang sifatnya kemaksiatan. Fala yajuz al-wafa bihi bi ijma'il ulama. Maka tidak boleh baginya untuk menunaikan nazar maksiatnya, itu nggak boleh. Tidak boleh dia untuk membangun perjudian di lorong itu sebanyak 3, nggak boleh. Sepakat ulama tidak boleh menunaikan nazar maksiatnya, itu nggak boleh, jangan dikerjain. Hanya saja para ulama berselisih apakah dia wajib membayar kafaroh, dendanya itu wajib atau tidak. Titik, di situ mereka berselisih. Adapun mereka bersepakat nggak boleh baginya untuk menunaikan nazar maksiatnya, nggak boleh. Saya kalau misalkan sembuh dari sakit ini, saya akan menikahi 7 orang wanita. Itu maksiat, nggak boleh.
Karena selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksimal berapa? Hanya boleh menikahi 4, ini 7 mau dinikahin. Itu yang 3-nya zina setiap hari. Yang 3-nya dianggap sebagai perzinahan setiap hari. Nggak boleh bagi untuk menunaikan nazarnya, walaupun itu nazar, tapi nazar yang batil. Hanya saja para ulama berselisih wajib bayar denda atau tidak. Udah sampai situ aja. Noyib. Wakhtalafu hal tajib fi kafaratu yamin. Nah, ini di sini disebutkan para ulama mereka berselisih. Ini yang saya sebutkan di pekan yang lalu ya. Nah, di sini mungkin penjelasannya lagi ditambahin sedikit. Wakhtalafu, berselisih mereka. Siapa mereka di sini? Ahli ilmu, para ulama. Hal tajib fi kafaratu yamin. Apakah wajib baginya untuk membayar kafarah? Denda, bahasa kita tuh kafarah. Kafarah adalah denda, didenda. Yang tidak setor setiap hari misalkan didenda gitu. Setor apa ini? Setor ayat misalkan. Tadinya kan pengen bulan September gitu ya, tapi nggak jadi, sudah molor 1 bulan. Ala qaulain, terdapat 2 pendapat. Kata beliau di sini para ulama tentang wajib tidak baginya untuk membayar denda bagi orang yang bernazar maksiat. Huma riwayatan an Ahmad. Imam Ahmad dalam hal ini ada 2 riwayat. Riwayat pertama kata beliau wajib, dan itulah yang dijadikan sandaran mazhab Hambali. Wajib tuh bayar kafarah. Waruya an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas akan wajibnya membayar denda. Ini fikih ya. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan juga ini pendapat dari Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Wa ashabuh, dan para pengikutnya mazhab Hanafi wajib juga. Mazhab Hambali dan di satu riwayat wajib. Itu di hadits Aisyah marfu'an, la nazar fi ma'siyah wa kafaratu yamin. Berdasarkan riwayat dari Aisyah marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nazar, tidak boleh menunaikan nazar dalam kemaksiatan, dan kafarahnya adalah kafaratul yamin tadi itu ya. Rawi Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, wa ahlu sunan, dan para pemilik kitab sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah ya. Wa tajabi Ahmad wa Ishaq. Wa tsani la kafaratu alaih. Gitu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib membayar denda kafarah. Jadi penunaian nazar ini adalah masalah yang besar ya. Makanya nazar itu disebutkan secara asal memang hukumnya adalah makruh, nggak disukai orang nazar itu. Karena memang konsekuensinya berat, karena dia telah mewajibkan sesuatu atas dirinya sendiri. Siapa yang salah? Dia yang salah. Kenapa mewajibkan kepada dirinya sendiri? Itu kan definisi nazar tadi. Di antaranya potongan dari definisi nazar, lam tajub alaihi bi asli syar'i. Tidak wajib sebenarnya dari syariat. Dia bangun masjid wajib tidak? Enggak wajib. Ngasih makan anak yatim wajib tidak bagi dia? Tidak wajib, tapi karena dia sudah bernazar, dia bebankan kepada dirinya sendiri. Nanti kalau saya begini-begini, saya akan ini. Makruh. Innan nazar la ya'ti bi khairin, innama yustakhraju bihi minal bakhil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazar itu tidak membawa kepada kebaikan. Dia itu bersumber dari orang-orang yang pelit. Sisi pelitnya bagaimana? Karena dia tidak akan beramal soleh kecuali keinginannya ditunaikan dulu oleh Allah, baru dia akan beramal soleh. Oh, pelit namanya. Harus ada timbal balik dulu dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah sembuhkan saya, baru saya beramal soleh. Kalau enggak Allah sembuhkan, dia bangun masjid atau tidak? Tidak. Itu pelit namanya. Harusnya dia kalau ingin bangun masjid, udah bangun aja. Gak usah nunggu-nunggu sembuh atau yang lainnya.
Kalau dia ingin ngasih makan orang, udah kasih makan aja. Tidak usah harus Allah menunaikan keinginannya dulu. Bakhil, kata Rasul, minal bakhil, dari orang yang pelit. Sumber nazar itu sebenarnya bersumber keluar dari orang yang pelit. Makanya sudah bernazar, ini konsekuensinya berat. Sampai ulama berselisih, walaupun itu nazar kemaksiatan, wajib atau tidak bayar denda. Sampai berselisih seperti itu. Yang mereka sepakati tidak boleh ditunaikan nazar kemaksiatan, itu sepakat, nggak boleh, jangan. Tapi bayar dendanya mereka berselisih. Itu kan ingin dijelaskan konsekuensi bernazar itu berat loh, bukan main-main. Jangan sampai kita bernazar. Sudah, kalau ingin beramal soleh, sudah beramal soleh saja udah. Bantu orang aja sudah. Nggak usah harus gini dulu. Itu keluar dari orang-orang yang pelit, bakhil. Nanti kalau gini saya akan bangun ini, bangun itu dan seterusnya. Kalau keinginan tidak ditunaikan oleh Allah, bangun nggak itu dia masjid? Enggak bangun. Nanti dulu, nunggu dulu. Pelit itu namanya. Yang kedua dikatakan nggak ada kafaroh baginya. Dilewatkan dari Masruq, Imam Sya'bi, Asy-Syafi'i. Dalil mereka adalah hadis bab ini. La wafa'a, tidak ada menunaikan nazar fi maksiatillah, dalam hal yang kemaksiatan. Itu mazhab Syafi'i, Sya'bi dan lain-lain. Karena di hadis itu tidak disebutkan membayar kafaroh itu. Wa jawabu anna dzikru al-kafarah fil hadis mutaqaddim wal mutlaq yuhmal 'ala al-muqayyad. Ini sedikit khilaf atau hujah-hujah di antara para ulamanya. Kemudian sabda beliau, tidak juga menunaikan nazar dari hal yang tidak dimiliki oleh Ibnu Adam, oleh manusia, hal yang nggak sanggup. Ya contohnya seperti kalau saya sembuh saya akan terbang menggunakan sayap. Nah itu nggak ada nazar seperti itu, nggak boleh. Karena tidak mungkin manusia akan terbang dengan sayapnya, itu hal yang manusia nggak punya itu. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan menyelam di lautan tanpa peralatan selama 3 hari. Itu nggak bisa ditunaikan nazar yang seperti itu. Karena nggak sanggup manusia 3 hari di dalam laut tanpa alat sama sekali. Ya ini disebutkan syarahnya di sini. Kalau saya sembuh dari sakit, saya akan membebaskan seorang budak. Nah, dia sendiri adalah budak misalkan, atau dia tidak memiliki harta untuk membeli seorang budak, nggak sanggup dia, jangan. Tidak ia sanggupi. Rawahu Abu Daud, yang di sini riwayat Al-Imam Abu Daud, Sulaiman bin Ash'as Al-Ash'as bin Ishaq. Ini hadis riwayat Al-Imam Abu Daud rahimahullah taala. Taib, ini sampai di sini bab ini tentang nggak boleh menyembelih di tempat yang di sana juga disembelih hewan-hewan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan? Pak Bella? Pertanyaan? Toib, nggak ada pertanyaan sampai di sini tentang bab ini. Hadis Sabit bin Dhahak radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah seorang yang bernazar ingin menyembelih seekor unta di Buana. Sebagian membaca Bawana itu. Ada yang membaca Buana, ada yang membaca Bawana. Ya, ini tempat di dekat Mekah gitu. Agak rendah tempatnya di Mekah. Ini zaman dulu lah sana di situ. Tuh Nabi bertanya, orang tersebut bertanya, apakah saya harus menunaikan nazarnya
Rasul kemudian menjawab dan juga bertanya kembali, di sana ada nggak hari raya orang kafir, atau di sana disembelih tidak hewan-hewan kepada selain Allah? Dijawab oleh para sahabat yang lain, tidak. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tunaikanlah nazarmu. Tidak boleh menunaikan nazar atau tidak ada menunaikan nazar adalah ketika itu kemaksiatan. Baru jangan kau tunaikan kalau kemaksiatan, kata Rasul. Kemudian yang kedua adalah hal yang tidak disanggupi, tidak dimiliki oleh manusia. Itu baru tidak ditunaikan nazarnya. Adapun engkau tunaikan saja di buana tersebut kalau keadaannya demikian. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Dia bilang it sesuatu yang berulang-ulang tiap minggu atau tiap tahun. Kalau memperingati itu juga sama dengan itu. Ya, disebutkan di catatan kaki orang sekarang, kata Syekh bin Baz menyebutnya haul. Ada catatan kaki di situ, terus saya tutup nih. Ya, kalau zaman sekarang disebut sebagai haul. Haul bil mawalid gitu. Haul tentang kelahiran-kelahiran dan seterusnya. Ultah ya, ulang tahun gitu. Sama itu, Pak. Itu juga Id. Wa hiya allati yusammiha an-nas al-yaum bil mawalid wa dzakariyat allati mala'at al-birat bismi al-awliya. Yang dinamakan oleh orang-orang sekarang, orang-orang modern, bil mawalid. Mawalid itu seperti haul-haul begitulah. Ulang tahun untuk perayaan. Ultah mungkin ulang tahun juga masuk, itu Aid. Kalau sekarang dinamakan ada lagi haul, sama itu haul, peringatan-peringatan yang berulang setiap tahun, ada haul. Haul wa hiya naun minal ibadah minal ibadati lahum wa ta'zimihim. Walidzalika la yadhkuru an-nas wa ya'rifuna illa ma uqimat lahu hadhihi dzikriyat. Walau kana ajhal khalqillah wa afsaqihim wa kullama kasadat suqat tagut min haula qamat as-sadanah bihadzal 'id litahya fi nufusil 'amah ibadatahu. Ini disebutkan di situ dalam catatan kakinya yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Aid juga termasuk seperti haul dan yang lainnya. Masuk juga itu peringatan-peringatan yang kita sebutkan di pekan yang lalu. Ya, ada peringatan peringatan PHBI, sebutnya PHBI ya kan, ada kepanitiaan PHBI, sama Id juga itu berulang-ulang terus. Id zaman, Id makan, PHBI lupa lagi saya kemarin, panitia hari besar Islam, itu PHBI. Itu juga masuk kepada haul-haul yang seperti ini. Id juga itu berulang. Ya. Kita sebutkan di pekan yang lalu itu sebenarnya kebiasaan orang-orang kafir, mereka memiliki banyak peringatan-peringatan, ya kan? Menikah, 1 tahun menikah ada anniversary-nya, ada ulang tahun mereka punya, nanti kecelakaan di mana mereka punya peringatannya itu banyak seremonial ya, banyak upacara-upacara peringatan tuh dari orang kafir banyaknya, banyak sekali mereka. Apa aja dijadikan hari raya sama mereka itu, dijadikan upacara, bikin monumen-monumen di situ, terjadi Id mereka di situ. Ya, di tempat kita ini ya sekarang banyak Id mereka, bukan hanya bulan Desember, bukan itu aja, kan banyak mereka Idnya di sini. Id mereka tuh banyak sekali. Kita ya di sini ya, banyak kan Id mereka, banyak sekali mereka itu. Perayaan-perayaan mereka tuh banyak. Kematian dijadikan perayaan juga ada. Kafir. Pernikahan jelas mereka adakan perayaan juga. Perceraian mereka adakan perayaan juga. Naik jabatan mereka jadikan perayaan lagi nanti. Lamaran mereka jadikan perayaan terus aja itu. Pernikahan aja setiap tahun dirayakan oleh mereka. Itu kebiasaan mereka. Lah bahasa nggak masalah buat kita, karena itu agama mereka. Yang jadi masalah adalah ketika kaum muslimin mengadopsi ajaran mereka, hobi merayakan, dirayain terus.
Ada momen apa, ada event apa, dirayain. Jadi masjid kita jadi tanggal sekian bulan sekian tahun ini. Tahun depan dirayain tuh kejadian masjid kita sudah setahun. Berikutnya lagi dirayain lagi karena ini hari jadi masjid kita. Itu tasyabbuh, itu menyerupai orang-orang kafir yang hobi perayaan, hobi pesta. Itu mereka. Kalau mereka ahlan wa sahlan, silakan aja. Kita nggak bahas. Kenapa? Karena memang usul prinsip mereka berbeda dengan prinsip kaum muslimin. Terserah mereka, itu sudah. Itulah yang tepat dalam mengamalkan ayat lakum dinukum waliyadin, kepada mereka sudah. Agama mereka, agama saya. Kita urusi adalah muslimin. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalau kaum muslimin baru kita urusin. Dari kekeliruan kaum muslimin yang kita ingatkan itu. Kalau mereka sudah dakwah, kalau ada kesempatan ya laksana, kalau nggak ada ya udah biarin aja udah. Kalau ada kesempatan mendakwakan terus kita dakwakan. Dan kalau nggak ya udah biar. Tapi yang lebih kita perhatikan adalah kaum muslimin. Makanya dituduh orang-orang sawah ini cuek kepada orang kafir, keras kepada muslimin. Orang-orang sawah Salafi Wahabi ini kalau sama orang kafir santai-santai, nggak pernah disinggung-singgung. Tetapi sama orang Islam itu bahasa mereka ya keras, selalu ngurusin kaum muslimin aja ini yang diarahin. Kan yang bahaya musuh yang kelihatan apa musuh dalam selimut? Musuh dalam selimut. Yang dapat merusak kita itu efek terbesar dari luar atau dari dalam? Dari dalam, Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau matiin orang munafik. Sebenarnya yang muslihat itu kental dari orang munafik ini, tapi nggak berani. Jangan dibunuh. Selayaknya sebenarnya harusnya diselesain. Ini yang bahaya ini. Kalau dari luar Romawi, Persia tuh kelihatan udah. Sama seperti kita pada hari ini. Kalau orang kafir ceramah di masjid didengerin atau tidak? Ada orang kafir nih pakai pakaian mereka, masuk masjid, assalamualaikum, masuk, dia berceramah tentang Islam. Kita dengerin tidak? Alah lu, apa sih lu? Urusin aja dah, agama nggak benar. Kafir nih jelas masuk sini kan, dia ceramah tentang Islam. Apa kita bilang? Apa ini orang? Obatnya habis, Pak. Kok ceramah di sini tentang Islam? Diterima tidak oleh kaum muslimin? Didengar atau tidak? Nggak akan didengar. Kenapa? Kafir yang berbicara. Kita udah kenyang banyak kaum muslimin yang lain. Kok ini orang kafir naik di mimbar bicara tentang Islam? Didengar tidak? Ya apa? Tapi Pak, berjenggot juga, kayak peci, kayak sorban, ceramah tentang Islam, didengar tidak oleh kaum muslimin? Didengar. Bid'ah hasanah itu ada, boleh. Ada bid'ah yang baik. Itu sahabat Bilal bin Rabah pernah sholat 2 rakaat setelah wudu. Rasulullah sampai bertanya, apa yang membuat kamu bisa masuk surga? Saya sholat 2 rakaat setiap selesai wudu. Disetujui. Padahal Nabi tuh nggak tahu gitu. Kata mereka, bid'ah hasanah itu ada. Didengar atau tidak? Didengar, Pak. Itu yang bahaya. Makanya perhatian dakwah as-salafiyah adalah di antaranya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, at-tarbiyah wa tasfiyah. Membersihkan dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah. Ini kaum muslimin kita urusin mereka. Dan musuh yang berbahaya juga musuh dari
dari dalam yang merusak. Dari dalam itu lebih bahaya dibandingkan orang kafir. Kalau orang kafir jelas kebencian kita, kecemburuan kita terhadap akidah kepada orang kafir, jelas tidak? Jelas Pak, jelas. Datang misionaris ya ke rumah kita bawa duit 2 miliar atau beras, suruh masuk Kristen, marah nggak kita? Marah. Ngapain datang ke rumah saya? Diusir. Karena itu jelas orang kafir, jelas sudah. Tapi yang bahaya adalah kaum muslim ini dari dalam yang nggak ketahuan. Jadi kalau perayaan orang kafir itu mereka mengamalkan ahlan wasalam, silakan, boleh atau tidak itu terserah mereka, karena itu agama mereka. Tapi kalau diadopsi oleh kaum muslimin, itu yang berbahaya. Sedikit-sedikit haul, sedikit-sedikit perayaan ulang tahun dirayakan, sampai ustadznya itu dulu mengingkari, dia sendiri merayakan ulang tahunnya. Diucapkan selamat ulang tahun, diterima begitu saja. Dulunya dia mengingkari. Gitu. Selamat ulang tahun itu diingkari oleh ustadz ini. Akhirnya dia juga merayakan ulang tahunnya juga akhirnya. Perayaan-perayaan itu banyak. Yang mengadakan adalah orang-orang kufar, kafir. Adapun muslimin, hari besar mereka adalah Idul Fitri, Idul Adha dengan ayamut tasyrik, dengan hari-hari tasyrik saja, itu saja. Itu hari besar kaum muslimin. Adapun yang lain-lain enggak. Nuzul Quran enggak ada dirayain. Dan kata siapa tanggal 15 Ramadan turunnya Al-Quran. Kelahiran Nabi enggak ada dirayain. Isra Mi'raj ada tidak dirayakan? Tidak ada. Rasulullah saja yang mengalami Isra Mi'raj, para sahabat yang menyaksikan itu diceritakan pagi hari, enggak ada merayakan Isra dan Mi'raj, enggak ada. Kan supaya orang rajin sholat, kita bacakan kisah Isra Mi'raj. Bapakmu subuh-subuh itu sepi sholat berjamaah. Sepi Pak, kalau habis Isra Mi'raj subuh-subuh sepi, dia lagi orangnya. Mana tuh yang rame-rame itu? Namanya juga usaha ya. Ya usaha caranya yang benar dong. Wasilah itu tidak membenarkan tujuan. Tujuannya memang baik tapi caranya salah. Kan usaha Ustaz. Sudah mengadakan Isra Mi'raj saja, kukis sudah lempar kemana-mana, dorang masih nggak sholat Ustaz, apalagi enggak. Caranya salah, bukan begitu. Diajarkan tentang kewajiban sholat, suruh duduk di majelis ilmu, belajar. Hukum meninggalkan sholat, kafir. Itu dijelaskan. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslimin dengan musyrikin adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, kafir. Itu dijelaskan hukum tentang sholat itu. Ajak ke majelis ilmu, belajar muslimin, supaya dia tahu. Bukan diadakan Isra dan Mi'raj setiap tahun. Sudah berapa tahun Isra Mi'raj di masjid kita, coba. Bukan sini ya, yang lain gitu. Nauzubillah, jangan sampai di tempat kita ini enggak lah. Berapa tahun coba mereka itu? Lihat ada nggak perubahannya? Rajin sholat nggak masyarakat? Enggak, kenyang doang pulang itu malam. Subuhnya nggak ada, bener subuhnya itu nggak ada. Sholat subuhnya siapa yang sudah berjamaah di situ? Ya kita, orang-orang itu lagi yang sudah biasa sholat subuh itu aja. Yang datang ramai itu nggak ada. Dirayain Isra Mi'raj. Kemudian apalagi dirayakan juga? Kelahiran Nabi dirayain juga. Apalagi tahun baru. Tahun baru apa? Muharram Islam. Caranya dengan menyantuni anak-anak yatim dan yang lainnya. Pokoknya dirayain pawai. Itu kan kebiasaan kufar, jelas orang kafir begitu. Di tanggal 1 Januari yang mereka merayakan pergantian tahun, kafir. Perasaan kita gimana? Sono gidalu, terserah. Mas, biar aja udah, emang tuh agama mereka, mau mereka berselisih atau tidak terserah agama mereka. Tapi kalau muslimin merayakan, wah ini kan pergantian kafir itu Masehi, kita juga harus merayakan juga nih. Kapan? Kita jelas dong, kita merayakan tahun baru Islam. Masa mereka menjangkiti
Di tahun baru Islam baru mereka merayakan Muharram dengan caranya macam-macam. Setiap tempat, setiap waktu bisa berbeda-beda. Ada yang dengan pawai, awalnya nasyid, lama-lama musik rock, musik metal. Keliling kota. Ada yang begitu. Ada yang masuk di dalam masjid, bermuhasabah, zikir dulu. Nanti bermuhasabah, sepanjang tahun ini kita telah banyak melakukan perampokan, pencurian. Wah, gila memang. Kayaknya jahat bener gitu manusia di situ. Dan mereka bernangis pakai baju putih dan lain-lain itu. Nggak ada perayaan-perayaan yang seperti itu. Umar Ibn Khattab yang mengesahkan kalender Hijriyah, nggak ada merayakan. Para sahabat yang ikut di situ nggak ada mereka merayakan tahun baru Islam. Apa kata mereka? Nggak sempat, Ustaz. Mereka sibuk berjihad. Ya, mereka sibuk berjihad, jadi nggak sempat. Gitu. Jadi kita ini kan waktunya luang, sempat. Nah, jadi para sahabat tuh nggak sempat. Sama seperti Nabi tuh nggak sempat yasinan pada malam Jumat bersama para sahabat. Kenapa? Karena sibuk jihad tuh. Ada-ada aja kan sibuk jihad. Kalau kita kan sudah aman-aman ini. Jadi nggak apa-apa kita baca surat Yasin pada setiap malam Jumat. Itu begitu. Ada-ada aja dalih-dalih yang mereka ungkapkan. Jadi perayaan-perayaan itu memang dari kufar jelas. Makanya di sini tanya oleh Rasul, ada nggak mereka merayakan di situ? Karena memang kebiasaan mereka berkumpul merayakan ini dan itu. Makanya kaum muslimin tidak boleh mengikuti mereka. Kelulusan dirayain. Reuni ini, reuni itu, ini reuni tahun sekian terus setiap tahun diadain. Itu memang kebiasaan orang-orang kufar yang seperti itu. Kita jangan ikut-ikutan yang kayak begitu karena bisa menyerupai mereka itu. Pernikahan ada, ulang tahun ada gitu. Nanti kelahiran ada lagi, perceraian ada lagi, pindah rumah ada lagi, beli rumah baru dirayain lagi. Siapa yang biasa begitu? Kafir kan begitu di sini lah. Kan biasa begitu. Setiap minggu aja tuh nggak pernah kosong itu. Lorong tuh nggak pernah kosong. Ada aja. Dari acara-acara yang mereka kerjakan. Kalau kita kan haul namanya berarti. Allah alam. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Baik, sampai di sini pertemuan kita ya wallahu alam. Kita akan lanjutkan di Kamis yang akan datang bab tentang syirik ketika bernazar kepada selain Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.